ini rel Seahawk Jig Fighter dan Kamikaze SM Jigger. Pengereman ada dua, satu dari one way bearing, satu lagi lewat tuas docking ya. Satu giginya ompong nih. Halo teman-teman, salam strike, ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Minta Bengkel Pancing. Hari ini kita bikin video part 2, lanjutan video kemarin, nanti linknya di atas, di disertakan. Ini nih, yang part 2 ini kemarin sudah janji saya, ini rel Seahawk Jig Fighter dan Kamikaze SM Jigger. Oke, sekarang saya berdua, seperti kemarin, seperti part 1, kita akan buka barengan, dan kita akan bersihkan, dan kita selesaikan masalahnya. Ini dua-duanya kondisinya macet. SM Jigger macet, yang Seahawk juga macet. Oke, nanti yang SM Jigger dibuka oleh asisten saya Dwi, kalau Seahawk sama saya. Oke teman-teman, kita langsung aja kita bongkar. Ya teman-teman, sarang punya saya ini namanya Seahawk Jig Fighter JF06. Oke, ini punya si Dwi, SM Jigger LX4. Oke, sekarang kita bongkar. Teman-teman tinggal perhatiin aja. Kalau teman-teman pengen lihat LX4, teman-teman fokus ke LX4. Kalau teman-teman ingin perhatiin ke Seahawk, teman-teman tinggal lihat ke sebelah kanan ya. Oke, sekarang kita bongkar. Teman-teman, kita pakai kunci Tekiro. Tekiro nih teman-teman bisa cari di Mitra Bengkel Pancing nih. Kita pakai udah lama nih, masih awet, masih berfungsi semua untuk buka rel OH. Oke. Nah teman-teman, buka kunci bintang ini saya pakai kunci shock untuk buka. Saya pakai kunci shock 15 mili. Oke, ini bisa langsung masuk. Dulu kebot body 1 2 3 4. Teman-teman, seperti biasa, buat bodi kita udah buka. Sekarang kita buka cover liker. Nah teman-teman, sekarang kita membuka baut ini, tapi ini aksnya biasa rata, ini aksnya bulat nih. Oke, jadi kita buka baut ini, kita mesti pakai cok kaki 3 untuk membuka baut yang ada di sini. Teman-teman lihat sini, di sini ada gear tuas docking nih buat bantu dia kalau ada pengereman one way-nya nggak kuat. Dia ada docking di sini, ada satu piece nih seperti Maxell transformer kemarin. Oke, nanti kita lebih jelasnya kita cuci dulu. Nanti kita cek. Lebih jelasnya nanti kita akan review lebih detail setelah kita cuci. Bearing dulu. Oke teman-teman, ini semua kita udah bongkar. Nah, Seahawknya kita udah bongkar semua nih, dan di SM Jigger juga sudah terbongkar. Kita lihat di sini ada bearing-bearing yang korosi. Grisnya juga nggak tahu gris apa, yang kuning-kuning ini, dan untuk di SM Jigger grisnya sudah hitam-hitam semua.
Ini mesti diservis, mesti diganti. Ada bearing yang udah korosi juga. Oke, sekarang kita cuci dulu, baru nanti saya jelasin satu persatu komponennya. Oke, kita bandingkan antara Seahawk dan SM Giger. Oke, sekarang kita cuci dulu semua. Ya teman-teman, ini rel Seahawk sama SM Gigernya kita sudah bongkar semua, kita sudah cuci, dan sekarang kita baru bisa ngeliat dengan jelas permasalahan di mana dan part-partnya apa. Untuk sekarang kita sedikit review dulu untuk masing-masing, kita head to head antar partnya. Oke, pertama kita kayak ke body dulu. Bodinya kurang lebih sama ya, bahannya, model-modelnya kurang lebih sama, mirip-mirip lah kalau overhead. Oke, di sini ada toast clicker, sama juga toast clicker ini Seahawk, ini SM Giger, ini kan bodinya bahan mirip-mirip, beratnya juga mirip-mirip. Oke, sekarang kita masuk ke teknologi pengereman. Di sini kelihatan ini kanan saya SM Giger, kiri saya ini Seahawk. Teman-teman lihat di sini ada docking nih. Pengereman ada dua, satu dari one way bearing, satu lagi lewat tuas docking ya, atau gear ratchet atau apalah yang pelatuk ini. Oke, kalau di SM Giger dia one way bearingnya satu piece, tapi ada dua part docking, part tuas docking ada dua. Untuk di Seahawk mengandalkan dua one way bearing, jadi one way bearingnya ada dua piece nih, agak panjang, dua piece. Kalau ini cuma satu, ini dua piece, tapi pelatuknya hanya satu doang. Oke, jadi tetap Seahawk ini mengandalkan one way bearing. Bila one way bearingnya nggak berfungsi, ada buffer atau ada sistem cadangan untuk stop di bagian close docking ini. Ya masing-masing ini cukup sama dua-duanya cukup oke lah. Setidaknya mereka ada dua sistem, one way bearing dan docking, dua-duanya ada. Oke, ini mirip-mirip semua, bentuk juga mirip. Oke, ini sama kekuatannya, sama nilainya sama. Sekarang kita berikutnya. Ini bagian pinion gearnya ya, bentuknya juga ada apa? Ada gear dockingnya ini untuk tadi one way satu arahnya. Dari platnya juga ada stainless. Sudah oke, dua-duanya sama. Sekarang kita lihat ke gear. Nah, teman-teman bisa lihat gear di sini. Ini gearnya SM Giger, ini gearnya Seahawk. Bahannya stainless juga, bentuknya mirip-mirip. Ketebalan juga mirip-mirip, tapi lebih tebal SM Giger. Yang Seahawk lebih tipis sedikit, tapi dua-duanya cukup oke. Ini giginya gigi rata, bukan gigi serong, ini juga gigi rata. Ya, dua gigi rata, gigi serong, akses stainless, sama semua. Oke, ini dua-duanya mirip lah ya, nggak beda jauh, tapi SM Giger lebih unggul sedikit. Sekarang untuk bagian pengereman, di bagian spool, dua-duanya sama, bahannya material sudah carbon tech, kiri kanan double drag. Sama. Oke, ini juga nggak beda jauh spoolnya, kapasitasnya mirip-mirip, diameter mirip-mirip, carbon tech juga sama di besar diameternya. Sekarang untuk ke bagian clicker juga sama, kurang lebih cover plastik. Yang ini tutup semua, yang SM Giger ada rongga-rongganya, tapi sama sistem clickernya. Ini kurang lebih sama sebenarnya. Ada perbedaan jumlah bearing teman-teman di sini. Kita akan coba saya pasangkan. Kalau di bagian Seahawk masih menggunakan bushing, bentar saya coba pasang dulu bearing 1904. Nah teman-teman, ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Ini SM Giger, yang ini Seahawk.
Kalau di SM Giger dia ada dua bearing di bagian sisi dalam dan sisi luar. Oke, dia pakai bearing 10-15-4. Tapi kalau di Seahawk masih menggunakan bushing plastik, teman-teman. Bushing plastik tipis nih. Dan ini nggak bisa pasang bearing. Jadi kalau dari segi bearing SM Giger pasti lebih banyak. Oke, kalau lihat di utama, di komponen utama di Seahawk hanya ada 5 bearing. Oke, kalau di SM Giger ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lebih banyak jumlah bearingnya. Ya teman-teman, ini jumlah bearingnya ada perbedaan. Kalau di Seahawk ada jumlahnya ada 5 bearing, 1, 2, 3, 4, 5 bearing. Kalau di SM Giger ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bearing. Berarti ada perbedaan sekitar 2 bearing yang di komponen di drive gear, di komponen di main gear utama nih. Oke, jadi SM Giger lebih unggul dari jumlah bearing. Oke teman-teman, segitu aja bahasnya. Oh ya, aksesoris handle lupa. Kalau SM Giger dapat T-bar lebih panjang dia. Kalau yang Seahawk masih pakai knop bulat, lebih pendek asnya. Oke, terlihat SM Giger lebih panjang, lebih besar handle-nya. Pasti lebih nyaman T-bar kalau saya pribadi. Oke teman-teman, sekarang kita semua udah kita bahas. Sekarang tinggal kita problemnya. Oke, di Seahawk ini biasa bearing ada yang korosi. Ini bearingnya sudah macet. Ini bearingnya masalah bearing aja sih, masalah bearing 5, 13, 4. Oke, ini bearingnya permasalahan bearingnya, kita akan ganti bearing yang korosi. Ada 1 yang korosi, 2 kasar. Berarti ini sini yang untuk Seahawk 2 bearing korosi. Untuk di SM Giger, nah ini SM Giger ini agak berat, teman-teman lihat. Permasalahannya ini bearingnya ada yang korosi. Kita cek dulu bearing korosi. 1. Di SM Giger ini ada 1 bearing yang korosi nih, tapi kita tinggal ganti aja. Tapi permasalahan utama adalah di sini nih. Teman-teman lihat, kata nggak? Teman-teman kata nggak nih? 1 giginya ompong nih. Nah, teman-teman lihat giginya ada 1 biji yang ompong, yang lepas, nah, otomatis ini nggak bisa dipakai lagi. Kita harus ganti main gearnya. Oke, ini sekarang saya lagi menanyakan spare partnya, nanti kita coba cek dulu ke distributornya, mudah-mudahan spare-nya ada. Kalau nggak ada, terpaksa ini kita harus pending dulu untuk SM Giger. Kalau Seahawk hanya bearing doang, kita tinggal pasang bearing baru dan kita rakit kembali. Oke, jadi kita nunggu spare part dari SM Giger ini. Ya teman-teman, karena SM Giger nunggu spare partnya, jadi SM Gigernya kita pending dulu, status kita pending. Sekarang kita hanya bisa ngerjain untuk Seahawk aja. Oke, karena spare partnya kita lagi cek, belum ada infonya. Karena waktu terus jalan, ini tungguin sama customer. Mau nggak mau kita harus tetap jalan duluan. Kita perbaiki ini dulu. Sekarang berarti hanya 1 doang, ke Seahawk cek aja. Bearingnya yang korosi ada 2. Kita disiapkan. Ini ukuran 5 13/4 dan 6 15/5. Oke, sekarang ini yang korosi kita keluarkan dulu. Sekarang kita rakit kembali. Untuk pelindung dari korosi saya pakai Dragris. Kenapa pakai Dragris? Karena ini ada bahan PTFE Teflon untuk melindungi bearing supaya nggak korosi. Oke, saya akan memberikan ke semua lapisan. Pasang yang utama. Sudah terpasang. Di main gear biasa ada ring teflon. Kita pakai blue grease di sini. Kasih blue grease dulu tipis-tipis. Untuk bagian gear kita kasih blue grease. Saya menggunakan koas. Ini isinya blue grease. Teman-teman kalau pengen blue grease tinggal langsung order aja ke Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Ada blue grease. Ada kemasan kecil, kemasan besar. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, ini bagian main gearnya sudah kita kasih blue grease. Sini ada 2 ring, posisi di depan dan di belakang. 1. Oke. Untuk bagian asnya kita kasih ring grease tipis saja, nggak usah banyak-banyak, karena fungsinya satu arah. Tipis
saja. Kita pasang. Sudah terpasang. Ini ada ring plastiknya. Langsung kita pasang handle-nya, kita kasih grease karena ini akan bergesekan dengan teflon. Ini teflon masuk, baru ring pad, baru handle. Kita kencang sedikit aja. Sudah bisa berputar dengan ringan, cukup. Oke, dia nggak goyang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spool. Untuk bagian spool di carbon tag-nya kita kasih drag grease sesuai fungsinya. Oke, sekarang kita masuk ke plat. Teman-teman lihat nih, plat ini bisa bergerak. Kita nggak boleh kasih grease terlalu padat karena ini untuk free spool. Jadi saya menggunakan yellow grease atau white grease. Teman-teman tinggal cari aja yellow grease untuk bagian atas ini, untuk bagian bergerak-bergeraknya. Di sini ada bearing. Ini ada bushingnya, jangan lupa masukin. Di sini ada bearing lagi. Bearingnya kita pakai yellow grease aja. Benar-benar harus bisa berputar dengan ringan. Ada pad, terus ke plat locking. Oke, nah, sudah putar dengan ringan, ini artinya udah oke. Sekarang untuk bagian gear kita kasih blue grease, di gear locking juga sama, gear pinion juga sama. Ini kawatnya bisa bergerak dengan bebas. Kawat untuk locking ini. Sekarang kita persiapan lock tensionnya, kita kasih grease sedikit bagian geraknya, di bagian tuasnya yang ada pelornya ini. Di sini di bagian tuas locking saya kasih yellow grease yang bergerak supaya ringan. Oke, ini ada apa? Ada kawat tuasnya, ini harus masuk ke tuasnya. Harus masuk, pasti ini masuk. Di sini sedikit. Sini ring teflon karena ini handle kanan, jadi posisinya di belakang. Tadi bearing yang korosi kita ganti, bearingnya kita olesin lapis dulu yang korosi. Jadi ini bearing ukuran 513/4 kita masukin. Masuk. Ada lubang plus. Melihat bisa face pull. Nah, sudah putar dengan ringan, berfungsi. Sekarang kita cek lagi, kita harus yakin kencang, tahan, kencang, face pull, sudah masuk, bisa putar, enteng, ringan. Oke, sekarang kita pasang cover aja. Cover clicker. Oke. Untuk bagian ada bearing, ada tuas untuk clicker.
Saya kasih yellow grease aja di sini. Saya kasih yellow grease, gerak-gerakan, naik turun. Di bearingnya juga kasih yellow grease. Oke, ini kita pasang. Teman-teman perhatikan di sini ada baut yang panjang dan baut yang pendek untuk bodinya. Ada yang panjang, yang pendek. Panjangnya 3, pendek 1. Yang pendek kita pasang di bagian yang pendek yang nggak ada tulangnya. Oke, yang sebelah sini ada tulang ini, lebih panjang. Ini pendek nih, kita pasang pendek dulu. Nah, terus yang lainnya sama ukurannya. Lebih panjang. Nah teman-teman, ini covernya nggak ada, emang dari sananya hilang. Ini covernya sebenarnya penting banget supaya air nggak masuk, nggak memampar ke bearing. Nah kita harus cari cara nih untuk menutup bearing ini biar air nggak masuk. Kalau dari rel udah selesai ya, udah ringan, twist pull enak, drag masuk, kita bisa setting. Banyak kan? Udah kuat, udah enteng, udah ringan, drag masih bagus, twist pull, drag semua. Ini rel udah selesai, tinggal kita pasang baut dan cari cover ini dulu. Oke? Ya teman-teman, kemarin kita sampai di sini nih, sampai ditutup tutup cover untuk tension knob-nya ini. Saya sudah pasang nih, saya sudah buatkan. Ini ya. Ini udah jadi. Ini rel si Hockey Fighter-nya sudah enak nih, sudah putar ringan, sudah berfungsi, lampu sudah berfungsi, belek juga berfungsi, swivel juga udah bagus. Oke, ini tim Seahawk-nya, si Hockey Fighter-nya sudah selesai. Dia ada 2 bearing diganti, size 6.15.5 dan 5.13.4. Oke, ada 2 bearing aja korosi kita ganti, sama ada penambahan tutup untuk tension knob. Oke, untuk yang SM Giger kemarin saya cari spare part-nya, ternyata masih belum ketemu. Ini ada spare part juga, ini SM Giger juga tapi berbeda. Yang satu gigi serong, yang satu gigi rata. Teman ini yang ompong nih, yang aslinya nih. Ini ompong, gigi rata, gigi lurus. Sedangkan yang saya cari ini ketemunya gigi serong. Yang gigi rata saya belum ketemu, jadi extreme jiggernya kita pending dulu. Oke, sambil saya cari sepatnya lagi. Ya teman-teman, sampai sini dulu video kali ini untuk Seahawk dan SM Giger saya pending, kita masih cari spare part. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Salam strike.